Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai eksponen, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk buku sumber yang saya gunakan adalah buku matematika untuk SMK MAK kelas 10 yang ditulis oleh Kasmina dan Toali, penerbit Erlangga. Langsung saja kita buka. Oke, lanjut. Ini daftar isi. Kita masuk ke bab 1, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk KD-nya, KD 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kita buka yang poin A, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Dalam bilangan berpangkat, tentu ada beberapa sifat, yaitu ada sifat-sifat eksponen. Kita mulai dari sifat-sifat eksponen. Di sifat eksponen ini ada sifat perkalian, lalu ada pembagian, perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan. Lalu yang E, perpangkatan bilangan pecahan, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif. Bilangan perpangkat pecahan. Udah ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu perkalian eksponennya. Untuk perkalian eksponen, sifat yang harus kalian hafalkan: A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, jika basisnya sama, ini bilangan pokoknya. M, N ini kan pangkat. Sini. Pangkat atau eksponen. Oke. Kita buka terlebih dahulu. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Jika basisnya sama-sama A, lalu operasinya adalah operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ingat, jika basisnya sama. Tapi jika basisnya tidak sama, maka sifat ini tidak berlaku. Contoh, langsung ke contoh. 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan, ini basisnya nih, bilangan pokoknya 1/3. Coba kita lihat bilangan pokok yang kedua, 1/3. Artinya bilangan pokok ini dengan bilangan pokok ini sama, dan operasinya adalah perkalian. Maka jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang dijumlahkan. 1/3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1/3 pangkat 5. Lalu kok tiba-tiba muncul 1/243? Ini pangkatnya dikali ke dalam. 1 pangkat 5 artinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1. 5-nya juga dikali ke dalam, 3 pangkat 5. Artinya 3 kali 3 3 3 1, 2, 3, 4 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 243. Bisa kalian buktikan sendiri. Lalu ini 10 dikali
10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1. Kok ini tiba-tiba ada muncul pangkat 1 ditambah 6 dari sini? Jika pangkatnya 1 itu tidak perlu ditulis, tetapi jika pangkatnya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka pangkatnya wajib ditulis. Artinya di sini 10 ini dia sebenarnya punya pangkat 1, cuman tidak ditulis. 10 pangkat 1 tambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Di sini penyelesaiannya hanya sampai di sini karena penjabarannya kalian pasti bisa. 10 pangkat 7 artinya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sampai 7 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10 seterusnya sampai 7 kali. 1 2 3 4 yang nanti hasilnya 1 nolnya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pembagian eksponen. Kita baca terlebih dahulu. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif serta M lebih besar daripada N. Pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini sifat yang harus kalian hafal. A per M per A per N sama dengan, jika dibagi maka pangkatnya dikurang dengan catatan basisnya harus sama-sama A. Misal basisnya 2. Misal 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Basisnya kan sama-sama 2, maka pangkatnya bisa dikurangkan. Tetapi jika 5 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3, pangkatnya tidak bisa dikurangkan karena basisnya tidak sama. Bisa dimengerti ya? Lalu A ini tidak boleh 0 dan syaratnya M harus lebih besar daripada N. Nih, pangkat yang atas harus lebih besar daripada pangkat yang bawah. Karena apa? Biar hasilnya nanti positif. Jika hasilnya nanti negatif, maka akan masuk ke sifat selanjutnya. Langsung saja kita menuju contohnya. 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2 sama dengan, basisnya sudah sama-sama 1/5. Artinya jika dibagi pangkatnya dikurang, tinggal dikurangkan saja pangkatnya. 1/5 pangkat 4 min 2 sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan pangkatnya dikali ke dalam. Artinya 1 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 karena 1 kali 1 1. 5 pangkat 2 25 karena 5 kali 5 sama dengan 25. Nih. Ternyata di sini ada pangkat negatif nih. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1 sama dengan, ingat, dibagi pangkatnya dikurang 3, ini 3 ke sini, dikurang yang di luar ini adalah sifat pembagian bilangan berpangkatnya. Lalu di sini dalam kurung min 1. Min 1 ini berasal dari sini. 3 dikurang dalam kurung min 1. Min ketemu min jadi plus. Artinya 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 5 pangkat 4. Tinggal kalian kali sendiri. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nanti hasilnya berapa? Bapak tidak mau jabarkan. Biar kalian yang mencari tahu sendiri. Lanjut ke sifat yang C, yaitu perpangkatan eksponen. Deskripsinya sepertinya tidak perlu kita baca ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini langsung ke sifatnya saja. A pangkat M dalam kurung ada pangkatnya di luar N. Jika ada bentuk dalam kurung seperti ini, maka pangkatnya dikalikan. A pangkat M dikali N. Syaratnya tetap biasa, A-nya tidak boleh 0. Mudah ya? Jika bentuknya dalam kurung, maka pangkatnya yang dikali. Misal 2 pangkat 3 di dalam kurung, lalu di luar itu ada pangkatnya misal 2. Artinya A pangkat 3 dikali 2 menjadi A pangkat 6. Mudah. Contohnya pun sepertinya mudah.
Ini seperti ini saja. Di dalam kurung 5 pangkat 1/4. Di luar ada pangkat 4. 4-nya tinggal dikali ke dalam. 4 dikali 1 4 berarti 5 pangkat 4/4. Nih. 4 kali 1 kan 4. 4/4 itu berapa? 4 bagi 4 itu kan 1. Artinya di sini ada pangkat 1 sebenarnya. Cuman karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 5. Lalu ini 81 pangkat 3/4. Loh, ini kok muncul 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 ini sebenarnya pemecahan dari 81 ini. 81 ini kan bisa 9 pangkat 2. Boleh kan? 9 pangkat 2 karena 9 kali 9 itu kan 81. Lalu kenapa dia dipecahnya menjadi 3 pangkat 4? Kita mengikuti penyebutnya ini. Sebisa mungkin kita ikuti penyebutnya. Jika penyebutnya 3/2, boleh kita ubah ke 9 pangkat 2. Karena apa? Tujuannya nanti biar bisa dicoret. 4 coret, 4 coret, sisanya pangkat 3. Jadi, dia diarahkan menjadi 3 pangkat 4 karena kita mengikuti penyebut ini. Kalau tidak bisa diikuti penyebutnya, yaudah nanti 9 pangkat 2 juga nggak apa-apa. 3 pangkat 4 dikali 3/4. Ini boleh dicoret. Nah, karena dicoret-coret habis, sisanya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Mudah ya? Lanjut ke sifat berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Dari judulnya sih kata-katanya ribet, tapi coba kita telisik sifatnya. Ini sifatnya. Dalam kurung, A dikali B pangkat M sama dengan pangkatnya dikali ke dalam. A pangkat M dikali B pangkat M. Nih penjabarannya. Kata-katanya sepertinya ribet, tapi sebenarnya sifatnya ini cukup mudah. A kali B pangkat M itu pangkatnya dikali ke dalam. Contoh, 3 dikali 2 pangkat 2. Maka boleh 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Cukup mudah ya. Dengan syarat A dan B-nya bukan bilangan 0. Ini contohnya cukup mudah kan? 3 dikali 5 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Ini hasilnya. Hasilnya tinggal kalian cari sendiri. Untuk 3 pangkat 7 nanti berapa, 5 pangkat 7-nya berapa, lalu dikalikan. Lalu ini bagaimana? Di dalam kurungnya, pangkat yang di luar ini dikalikan masing-masing ke dalam. 3 pangkat 2 dikali 4. Tadi ada sifat perpangkatan eksponen. Artinya 3. 2 dikali 4 hasilnya 8. 5 pangkat 4 tulis, 2 pangkat 4 tulis. Hanya ini saja yang berbeda. Karena ini dia sudah memiliki pangkat di awal. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Sifat selanjutnya adalah perpangkatan bilangan pecahan. Dalam kurung A per B pangkat M. Sebenarnya ini sudah kita pelajari sih yang tadi. Nah nih. Nih, sebenarnya sudah kita pelajari di sini. 1/3 pangkat 5, satunya di pangkat 5, 3-nya pangkat 5. Jadi di sini tidak perlu Bapak kasih contoh lagi. A per B pangkat M. Tinggal dipecah A pangkat M per B pangkat M. Contohnya tidak perlu kita bahas karena tadi sudah ada. Lanjut ke bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Catatan, A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Mau basisnya terserah, mau 1537. Pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Mau 1.500.000, pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Mau 10.937.673, pangkat 0, maka hasilnya 1. Kita tidak perlu terkecoh dengan basis. Wih, basisnya banyak banget nih, angkanya banyak banget, tapi pangkatnya 0.
maka hasilnya tetap 1. Oke. Lanjut ke bilangan berpangkat negatif. Nih, A pangkat min M sama dengan, penulisannya bisa dirubah dengan menyertakan 1 per A pangkat min M ini dipindah ruas ke bawah, pangkatnya jadi positif. Apa ambil contoh, misal nih 5 pangkat min 2. Pangkat negatif itu kan tidak boleh, maka penulisannya bisa kita rubah jadi 1 per 5 pangkat 2. Jika sudah ada bentuk pecahan 1 per, di sini pangkatnya negatif, dirubah menjadi pangkatnya positif, maka hasilnya menjadi 1 per 5 pangkat 2 berapa? 25. Dah, maka hasilnya menjadi 1 per 25. Sifat yang H, bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 9. Setuju ya? 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. Setuju? Akar 9 sama dengan 3. Akar 4 sama dengan 2. Akar 25 sama dengan 5. Bentuk akar 9 dapat ditulis menjadi bentuk bentuk pangkat 9 pangkat 1 per 2. Karena kita lihat penjabarannya. Ini penjabarannya bisa kalian perhatikan. 9 pangkat setengah ini kan sama dengan 9 ini kalau kita pecah itu kan menjadi 3 kali 3. Kalau 4 itu 2 kali 2. Kalau 25, 5 kali 5. Artinya apa? Perkaliannya harus sama. Jika 2 maka sama-sama dikali 2. Tidak boleh, misal nih 4 itu dipecah menjadi 1 kali 4. Tidak boleh, harus sama. 4 itu dipecah menjadi 2 kali 2. 9 pun begitu. Tidak boleh 9 dikali 1. Harus 3 dikali 3. Basisnya harus sama. Pangkat setengah, nih pangkat setengah dari sini. 3 kali 3 ini kan sama saja dengan 3 pangkat 2. Pangkat setengah. Ingat sifat bilangan perkalian berpangkat tadi ya. 2 kali setengah. 2 bisa dicoret, tinggal 3 pangkat 1 sama dengan 3. Artinya 3 ini sama dengan akar 9. Itu hasilnya sama, nilainya sama. Setelah kita pelajari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa nih akar A sama dengan menjadi A pangkat 1 per N. Akar 9 ini kan sebenarnya di akarnya angka 2-nya. Cuma karena angka 2 tidak perlu ditulis. 9 ini ada pangkat 1-nya. Karena pangkat 1 juga tidak perlu ditulis. Maka jika ditulis ke dalam bentuk pangkat 9 pangkat 1 per 2. Yang di dalam ini menjadi pembilang, yang di luar ini menjadi penyebut. 1 per 2. Mudah ya? Atau boleh langsung. Akar 9 sama dengan 9 ini kan dirubahnya menjadi 3 pangkat 2. 2 yang di dalam menjadi penyebut. 2 yang di dalam menjadi pembilang. Di sini ada 2 juga menjadi penyebut. Artinya 3. 2 yang di sini menjadi pembilang per 2 yang di luar menjadi penyebut. 2 per 2 ini kan sama dengan 1. 3. Langsung saja ya. Sekarang perhatikan contoh yang ini. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 sama dengan, kita pecah, 2 pangkat 6 dalam kurung sepertiga. Sepertiganya dari mana? Sepertiga ini kan tadi dari sifat ini, A 1 per N. Ini A, 2 pangkat 6 ini kita anggap A. Lalu 1 per N, 3 ini N, 1 per 3.
Jika dikali, ini boleh kita coret. 6 kita coret. Ini kita coret. 3 bagi 3 sisanya 1. 6 bagi 3 sisanya 2. Artinya menjadi 2 pangkat 2. Kalau dia, ini tidak dicoret. 6 dikali 1, 6. 6 bagi 3 nanti hasilnya 2. 2 pangkat 2. Gitu. Ini dapat disimbolkan akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan pangkat yang di dalam menjadi pembilang. Akar pangkat N-nya menjadi penyebut M per N. M per N. Ini harus kita ingat ya. Dari mulai sifat yang pertama, perkalian, pembagian, dan seterusnya, sampai ke sifat bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini ada asah kemampuan. Bapak akan coba kerjakan 3 dari asah kemampuan ini. Nih ya, yang A itu ada. Oh ya, kita baca dulu perintahnya. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut, kemudian tentukan nilainya. Yang A ada 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Yang B 16 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Lalu yang C dalam kurung 3 pangkat 2 dikali pangkat setengah. Lalu yang D 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat min 2. Yang E 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 dikali pangkat 2. Selanjutnya akar pangkat 5 dari 243 dikali akar pangkat 7 dari 128. Yang G 32 pangkat 2 per 5 dikali 125 pangkat 1 per 3. Selanjutnya dalam kurung 1 per 81 pangkat min 4 dikali 3 per 2 pangkat min 1. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 100 pangkat 6 per 125 pangkat 2 per 3. Lalu yang selanjutnya 0,01 pangkat min 2 ditambah dalam kurung 1 per 216 pangkat min 2 per 3. Coba kita lihat untuk yang A. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah basisnya terlebih dahulu kita samakan. Nih, basisnya 5. Ini basisnya 5. Ini basisnya belum 5. Kita rubah menjadi basis 5. Bagaimana caranya? 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Mudah ya. Yaitu 5 pangkat 2. Dalam kurung ada pangkat awalnya min 2. Min 2. Artinya ini bisa kita kali. 5 pangkat 2 dikali min 2. Plus kali min apa? Plus kali min? Min 2 dikali 2, 4. Artinya 5 pangkat min 4. Jika kita pecah menjadi 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali tadi 5 pangkat min 4 juga ya, karena sudah kita pecah. Nah, seperti ini hasilnya. Ingat kembali ke sifat perkalian eksponen. Jika dikali dengan syarat basisnya sama, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. Artinya begini. Oke. 10 plus min 4. Plus kali min itu kan min. Langsung saja jadi min 4. Berarti ini juga langsung min 4. Sama dengan 10 dikurang 4 dikurang 4.
10. 5 pangkat 10 dikurang 4 dikurang 4. Jadi menjadi 5 pangkat 2. Berapa? Tinggal dihitung. Lalu ke soal yang B. Ingat, langkah awalnya jika basis bisa kita samakan, kita samakan. Ini basisnya 2, ini basisnya 2. 16 ini kita rubah 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Kalau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 2 pangkat 4 hasilnya 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya 4 kali. 2 2 2 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oke, ketemu. Artinya 16 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Tulis. Awalnya tadi kan 16 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Begini. Sesuai kesepakatan 16 ini kita rubah basisnya untuk menyamakan dengan basis yang lainnya. Menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Kembali ke sifat perkalian seperti yang atas. Jika dikali basisnya sudah sama, maka pangkatnya yang dijumlahkan. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10. Lalu ke sifat yang B. Jika bentuknya pembagian dan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Sama dengan 2 pangkat 12 min 10 sama dengan 2 pangkat 2. Tinggal kalian hitung 2 pangkat 2 itu berapa. Yang C 3 pangkat 2 ini dalam kurung dikali dengan pangkat setengah. Mudah ya, tidak perlu dijabarkan lagi karena tadi di contoh soal sudah ada. Yang D juga mudah. 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 dikali pangkat 2. Ini basisnya 2. Ini coba kita rubah menjadi basis 2. Basis 2 itu berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Itu cara merubah basis. 4 ini berarti adalah 2 pangkat 2. Kita tulis di sini. 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 pangkat 2. 4-nya ini kita rubah menjadi pangkat 2. Ini langsung saja ya ke perkalian pangkatnya. 3 kali 2 saja langsung. Artinya 3 kali 2 6, berarti 2x pangkat 6. Ini juga kita kali. 2 kali 6 itu 12. Berarti 2x pangkat 12 dibagi 2x pangkat 6. Ini kan basisnya sudah sama nih, sama-sama 2x ya. Berarti 2x. Kalau pembagian apa? Pangkatnya dikurang. 12 dikurang 6, maka hasilnya adalah 6. Berarti hasil akhirnya adalah 2x pangkat 6. Oke, sekarang ke ini. Kalau ini kita rubah bentuk 243-nya ini kita rubah menjadi bentuk perpangkatan mengikuti akar pangkatnya. Ini ada akar pangkat 5 dari 243. Kita kotak-katik angka 243 ini agar menjadi bilangan berapa dipangkatkan dengan 5. Coba seandainya ini bilangan kita terka-terka. Seandainya 2 pangkat 5, ketemu nggak 243? Kita coba ya. 2 pangkat 5 itu artinya 2-nya 5 kali. Sini aja.
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 hanya 32. Artinya tidak mencapai targetnya. Target kita ini kan ini 243. Ini target kita 243. Coba seandainya 3 pangkat 5. Kenapa pangkat 5 sih Pak? Iya, 5 itu kita mengikuti akar yang di luarnya ini. Seandainya 3 pangkat 5 coba. Berarti 3-nya 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1 2 3 4 5. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 243. Coba sama enggak? Oh, ternyata benar. 243 ini adalah bentuk dari, ini bentuk lainnya. Ini 5. 243 ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 5. Artinya apa? Tadi seandainya ini M, ini N, maka menjadi 3. Pangkat yang di dalam ini menjadi pembilang 5. Pangkat yang di luar menjadi penyebut. Sama dengan 3 pangkat 5 per 5. Artinya 3 pangkat 1 ya. 5 bagi 5 kan 1. Cuman karena pangkat 1 ini tidak perlu ditulis. Berarti sisanya hanya 3-nya saja. Artinya akar pangkat 5 dari 243 sama dengan 3. Lalu ini juga demikian. Akar pangkat 7 dari 128 ini berapa? 128 ini kita rubah basis berapa dipangkatkan 7 hasilnya 128. Silakan kalian coba-coba sendiri. Mungkin bisa 2 pangkat 7. Nanti kalau nggak ketemu, misal kurang nih, oh ternyata nggak sampai 128. Bisa juga dirubah menjadi 3 pangkat 7 mungkin. Itu bisa kalian coba-coba. Nanti setelah ketemu hasilnya, ini kan sudah ketemu hasilnya nih, di sini 3. Nanti di sini berapa? Tinggal kalian kali. Misal di sini hasilnya 3 juga ternyata, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti akar pangkat 5 dari 243 dikali akar pangkat 7 dari 128 sama dengan 9. Itu seandainya. Misal di sini hasilnya 2 pangkat 7 kan, nanti misal 128 ini adalah 2 pangkat 7, berarti di sini kan nanti hasilnya adalah 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu. Lanjut ke soal yang G. Blur. 32 pangkat 2 per 5 dikali 125 pangkat 1 per 3. Nah, artinya gimana? Ini kan basisnya tidak mungkin bisa kita samakan. 32, ini 125. Kalau kita menyamakan basis ini sangat tidak mungkin. Karena yang namanya ujungnya 5 ini bisanya pasti dikali, nanti ujungnya itu pasti 5 kalau enggak 0. Kalau basisnya tidak mungkin kita samakan, kita rubah bentuk basis ini menjadi bentuk perpangkatan. Di situ ada 32 pangkat 2 per 5. Kita rubah, kita ikuti penyebutnya per 5. Kita ikutin 5-nya. Maka 32 ini bilangan berapa pangkat 5 yang hasilnya 32. Tujuannya nanti biar bisa kita coret. Misal nih, kita buka salah satu ya. 3 per 2 pangkat 2 per 5. 3 per 2 pangkat 2 per 5 sama dengan 3 per 2 ini bentuk lainnya adalah 2 pangkat 5. 2 per 5 sama dengan, ini bisa kita coret jadi menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Mudah ya. Artinya 32 dipangkat 2 per 5 hasilnya itu nanti 4. Lalu 125 nya berapa? Itu kan penyebutnya 3. Artinya kita rubah bilangan 125 ini, kita rubah basisnya menjadi
Berapa pangkat 3 yang hasilnya 125? Sama halnya yang tadi 32. Berapa pangkat 5 yang hasilnya 32? Ternyata tadi adalah 2 pangkat 5, hasilnya 32. Lalu kenapa ini tidak dipangkatkan 5 juga? Enggak, karena dia penyebutnya 3. Maka kita cari berapa pangkat 3 yang hasilnya 125. Nanti jika sudah ketemu hasilnya, tinggal kalian kali. Ini kan tadi hasilnya udah ketemu nih, 4. Ini nanti hasilnya berapa? Berarti 4 dikali berapa itu ketemulah sama dengan berapa hasil akhirnya. Bapak tidak mau jelaskan, biar kalian yang mencari sendiri. Dalam kurung 1/81 dipangkatkan min 4 dikali dalam kurung 3/2 pangkat min 1. 81. Ini coba kita kecilkan menjadi ke dalam bentuk pangkat min 4-nya ini. Tidak harus negatif ya. 81 ini kan bisa tadi 9 pangkat 2. Tapi Bapak nggak mau 9 pangkat 2 karena apa? Karena pangkat di luarnya ini adalah min 4. Kita rubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini kan 1/3 pangkat 4 ya. Oke, kita buka ya. 1/81 min 4. 1/81 pangkatnya min 4 sama dengan 1/81 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 4 min 4. Udah ya. Ini kan tadi ada bentuk 1/3 pangkat 4. Ini tadi bentuk awalnya masih harus ingat ya. Mana tadi bentuk awalnya? Pangkat pecahan. Nih, pangkat negatif tadi. A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Kita lihat. Ini bentuknya sudah 1/A pangkat M. Boleh, berarti kita kembalikan lagi. Satunya ini kita hilangkan menjadi ini pangkat 3 pangkat 4-nya ini kita naikkan menjadi pangkatnya negatif. 3 pangkat min 4. Ini di luarnya tadi juga udah ada min 4. Ini kembali ke sifat perkalian, perpangkatan eksponen tadi ya. Min kali min berarti plus. 4 kali 4 16, berarti 3 pangkat 16. Ini min kali min itu kan sifatnya pasti plus ya. Sifat-sifat perkalian. Jadi 3 pangkat 16. Kembali lagi ke soal. Berarti 1/81 pangkat min 4 ini sama saja boleh ditulis 3 pangkat 16. Lalu ini bagaimana? 3/2 pangkat min 1. Ini kalau kita kali ke dalam jadi 3 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1. 3/2. Oke, kita buka. Begini ya bentuk awalnya ya. Sama dengan kita kali ke dalam menjadi 3 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1. Pangkat negatif ini kan tidak boleh. Pangkat negatif, pangkat negatif. Negatif yang tadinya di atas jika diturunkan ke bawah hasilnya akan berubah menjadi positif. Nih, pangkatnya positif. Jika dinaikkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. Sama halnya, di atas pangkatnya negatif. Jika kita turunkan ke bawah, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Artinya ini kita balik saja. 3 pangkat min 1 berarti 3-nya kita turunkan menjadi nanti 3 pangkat 1. Lalu di sini 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 ini kita naikkan menjadi 2 pangkat 1. Berarti menjadi seperti ini. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis ya. 2 ini kita naikkan agar pangkatnya negatif menjadi positif. 3 pangkat min 1 ini kita turunkan agar pangkat negatif ini menjadi positif. Menjadi 2/3. Tadi awalnya sini lagi
Ini tadi adalah 3 pangkat 16 dikali 2/3. Itu hasilnya berapa? Lalu ini yang E, akar pangkat 3 dari 100 pangkat 6 per 125 pangkat 2/3. 100 pangkat 6 ini kan penulisannya kalau kita keluarkan dari akar menjadi 100 pangkat 6/3. 6 ini menjadi pembilang, 3 ini menjadi penyebut. 6/3 itu kan berarti 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu berarti 2 ya. Boleh kita tulis menjadi 100 pangkat 2 per 125 pangkat 2/3. Ingat, 125 ini kita ikuti bilangan berapa di pangkat 3. Kita ikuti penyebutnya. Seperti yang ini tadi. 125 per pangkat 1/3. Kalau ini 125 pangkat 2/3. Kita ubah menjadi berapa sih? Kalau 125 itu sebenarnya bilangan gampang sih. Ujungnya 5 itu pasti 5. Kita coba cari. 5 pangkat 1 5. 5 pangkat 2 itu 25. Kalau 5 pangkat 3 itu udah pasti 125. Berarti ini begini. 125 itu menjadikan 5 pangkat 3 ya. Sini. Bentuk awalnya tadi akar pangkat 3 dari 100 pangkat 6 per 125 pangkat 2/3. Ingat-ingat lagi tadi sifatnya, Bapak tidak membuka lagi. 125 ini menjadi 5 pangkat 3 2/3. 6/3 berarti sisanya 100 pangkat 2 per. Ini 3, ini 3, coret. Sisanya adalah 5 pangkat 2. Oh, ini basisnya berbeda, maka tidak boleh asal main pangkatnya dikalikan karena basisnya berbeda. Tadi sifat pembagian itu sifat pembagian pangkatnya dikurang dengan catatan basisnya sama. Ini basisnya berbeda. Ini sebenarnya bisa lagi kita pecah. 100 ini kan adalah 10 pangkat 2 ya. Kita kali. Gitu ya. Udah, ini sebenarnya tinggal kalian jabarkan saja. 10 pangkat 4 ini berapa? 5 pangkat 2 ini berapa? Tinggal kalian bagi, hasilnya ketemu.